Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya akan berbagi video tentang berbagai permasalahan di motor ya, yang kadangkala kita tidak dapat solusi ataupun titik permasalahan yang menyebabkan motor tadi rusak terus dan menerus. Ini kebetulan saya sampai lembur karena dalam beberapa hari ini saya terkendala dengan motor CBR. Ini ya motornya, saya sengaja lembur karena masih banyak pekerjaan yang menumpuk. Ini jadi saya harus lembur dan selesaikan. Oke. Di sini CBR ini klepnya itu bunyi yang dikeluarkan oleh klep itu dihasilkan dari hentakan dari noken as yang sudah longgar sama tutupnya ini ya, apa itu bahasa ininya. Jadi ketika putaran di noken as sampai ke pelatuk di sini, pelatuk klep ya, ini sistemnya sebenarnya itu pelatuk ya, itu ketika ada kelonggaran pasti akan keangkat di sini seperti ini. Nah, saya akan coba putar ya, ini dia ya, itu dia akan longgar. Jika seperti ini otomatis ada kelonggaran antara pelatuk dan noken as. Ini disebabkan karena oli tidak mengalir ya ke celah sini. Nanti kita cari tahu juga bagaimana olinya sampai tidak naik, karena kemungkinan besar ini oli tidak naik. Dan ini masalahnya bunyi ini ya. Oke teman-teman, ini saya sudah buka ya tutupnya ini, dan teman-teman bisa lihat ada goresannya di tutupnya ini. Ini disebabkan karena oli tidak masuk ke celah ini, oli tidak naik ya untuk di ini, karena oli harus di sini harus basah oli terus ya. Oke, jika teman-teman juga memiliki permasalahan seperti ini, saya punya tips atau trik sederhana bagaimana bisa mengatasi kelonggaran ini ya, tanpa harus beli yang baru ya. Ini kalau di perkotaannya tidak usah sih, langsung beli baru aja. Tapi gini di era perkampungan kayak saya, otomatis saya harus menggunakan teknik sendiri ya untuk bisa membuat noken as itu bisa mepet lagi sama tutupnya ini, agar tidak ada celah kelonggaran antara noken as dan tutupnya ini. Jadi semoga bisa menghilangkan ya bunyinya tadi, agar tidak ada celah juga antara noken as dan pelatuknya itu. Oke, langsung saja kita akan buat bagaimana sih caranya kok bisa nanti ini bisa mepet lagi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dua kertas ampas berbeda ya, yang satu berukuran P100 dan yang satunya lagi berukuran P800 ya. Jadi ini untuk yang kasar dan ini untuk yang halus ya. Jika ampas sudah pada posisi di atas kaca, oleskan sedikit oli bersih ya. Untuk yang ini dulu ya. Nah, jika kita gesek di permukaan yang lurus, otomatis
otomatis nanti kemakannya juga lurus ya. Kita bisa dilihat jika ininya agak turun, otomatis ininya ikut turun, berarti nanti mungkin noken as akan mepet. Oke. Dalam menggosok pun teman-teman harus memperhatikan ya, jangan sampai ininya terlalu turun, harus mungkin digosok sedikit, diuji coba dulu, digosok sedikit, diuji coba dulu. Karena ketika kalau ininya terlalu turun, otomatis ininya juga akan ikut terlalu turun, dan bukannya membuat makan ini, tapi akan kejepit ya noken asnya, itu membuat putarannya nanti lambat. Jadi alangkah baiknya kita gosok sebentar, teman-teman uji coba, pasang dulu kancing bautnya, lihat dulu ada kelonggarannya atau tidak. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ini setelah hasil selesai saya amplas tadi ya. Ada kancing bautnya. Teman-teman bisa lihat ini hasilnya. Jadi tidak ada lagi jarak antara tutup dan noken as, tidak ada lagi yang goyang. Tidak ada lagi jarak ya. Jadi ketika pembatasnya ini turun, otomatis ininya juga turun, akhirnya noken as sama tutupnya ini bisa mepet lagi. Kalau sudah begini insya Allah aman ya. Kita akan coba, berhubung ini sudah agak larut di sini, mungkin besok baru saya coba pasang, tapi ya mudah-mudahan hasilnya bagus ya, sesuai dengan perkirakan. Kita akan lihat besok ya. Oke, besok kita akan lihat bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan cukup baik ya, mudah-mudahan orangnya puas dan hasilnya cukup baik. Oke, jangan lupa like ya, tolong teman-teman untuk membantu menghidupkan channel ini agar kita bisa berbagi informasi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, kita berbagi agar teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan punya informasi, agar ketika mendapat permasalahan yang sama tidak bingung ya, seperti saya harus bingung cari solusi sendiri. Semoga dengan video ini ketika teman-teman punya permasalahan yang sama, kendala yang sama, teman-teman tidak bingung. Oke, sampai jumpa lagi di permasalahan-permasalahan motor yang lainnya. Jika teman-teman punya permasalahan yang ingin berbagi, komen aja di bawah dan saya akan coba cari solusinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.